Silakan dirapikan kursinya Nanda. Iya Kak. Ini sampahnya di sana. Udah rapi. Sebelum memulai kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Dan dilanjutkan dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabar anda semua? Baik. Siapa yang hadir ketua kelas? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada Allah dan pemahaman akan sifat-sifat Allah. Biar saya yang ngomong Pak. Udah. Anda tahu nggak apa itu arti iman kepada Allah? Iman tuh percaya Pak. Percaya dari hati kita kepada Allah. Ya. Nah, jadi iman kepada Allah itu artinya percaya dan membenarkan dan meyakini sepenuh hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Iman kepada Allah termasuk kepada iman kepada apa, Dina? Semangat, Dina. Satu. Ya, benar. Nah, selanjutnya tentang sifat-sifat Allah. Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat, diantaranya ada terus Mustahil. Jaiz. nah, yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semestinya tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Sifat wajib Allah ini terdiri atas 20 macam. Siapa di antara Ananda yang bisa membacakan sifat-sifat ini? Pak, silakan maju ke depan Ananda. Saya Pak. Sendiri-sendiri Ananda. Saya. Ujung dan bakal. Dada. Pak. Langsung Kak. Ananda. Wujud kita bakal. Tidak pakai lagu Pak, pakai lagunya Pak. Pakai lagu Pak. Ya. Wujud kita bakal. Baca biasa. Ulang. Baca biasa. Baca. Wujud kita bakal mukhalafat hadis yang binafsi wadaniya kodrat iradat ilmun hayat sama basar kalam wadirab. Muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalimah. Nah, silakan begitu tepuk tangannya tuh. Nah, selanjutnya itu merupakan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita masuk kepada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah ialah sifat-sifat yang lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib sehingga jumlahnya sama dengan sifat wajib yaitu 20. Anak-anak kota silakan bacakan ke depan. Sifat mustahil bagi Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adal hudud fana salah susu lil hawadis yamuhu bi ghairihi ta'addudi ajizun karaham jahlun al maut summum al umyum apa Pak? Al bukmun
Lanjutkan Nanda. Ajizun, mukraha, jahilan, mayyitan, as-samma, ahman, abkam. Nah, silakan bagi dari hapus untuk belakang. Nah, jadi itu merupakan sifat-sifat yang mustahil dimiliki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu sifat jaiz bagi Allah ialah sifat-sifat yang serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu mukminun, yang artinya maha wenang. Allah maha wenang atas segala yang diciptakan, baik itu alam semesta dan hari kiamat nantinya. Nah, jadi menunjukkan tanda-tanda adanya sifat Allah SWT. Untuk menunjukkan tanda-tanda adanya sifat Allah SWT dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Nah, jadi bagi yang kita tidak meyakini dengan sepenuh hati, maka kita bukanlah seorang muslimin. Nah, yang kedua yaitu mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah SWT, yaitu bagaimana Allah menciptakan bumi, manusia, alam semesta, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, menunjukkan adanya Allah SWT melalui dalil nakli atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran. Seperti kita selalu membaca ayat-ayat Al-Quran setiap selesai sholat dan melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Dan selanjutnya itu sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah. Nah, seperti yang Bapak sudah bilang tadi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan. Dan yang terakhir yaitu cara meyakini sifat-sifat Allah dan cara melaksanakannya dalam bentuk ucapan, yaitu membaca syahadat, tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, siapa yang tahu kalimat di atas? Kalimat tersebut yaitu yang ada syahadat, tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, silakan Anda jawab. Membaca syahadat, Pak. Ya. Bentuk ucapan. Asyhadu alla. Iya, Pak. Ya, kalimatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalimat tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, silakan beri hapus itu. Nah, itu yang kedua yaitu dalam bentuk sikap. Yang pertama, yakin dalam hati, tidak ragu-ragu. Nah, semestinya kalau kita beriman kepada Allah, tentunya kita tidak ragu-ragu akan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Nah, jadi setiap ciptaan yang Allah ciptakan itu pasti akan mati. Dan yang ketiga, rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Dan dalam bentuk tindakan, yang pertama yaitu memuji keagungan, kesucian, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memperbaiki ibadah dan berbuat baik. Nah, dalam memperbaiki ibadah ini yaitu seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu berusaha dan berdoa. Nah, jadi kalau kita setiap ada berbuat kesalahan, kita harus berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan atas kesalahan yang kita lakukan. Dan yang keempat, selalu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, baiklah Bapak akan membagi anak ke dalam 2 kelompok, yang mana tugasnya skip berhenti dulu. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi anak ke dalam 2 kelompok, yang mana kelompok pertama yaitu kelompok perempuan dari Putri sampai Raisa, dan kelompok laki-laki yaitu Danda, Rahman, dan Gotan. Kelompok pertama yaitu Nah, jadi tugas kelompok pertama yaitu bagaimana cara membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sikap kita sehari-hari. Dan untuk kelompok 2
Mengapa umat Islam wajib mempelajari sifat-sifat Allah? Silakan Anda diskusikan selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Paham Anda? Paham, Pak. Mana Bil? Sudah siap Anda? Sudah, Pak. Kelompok satu siap. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya di depan bangku saja dengan berdiri. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Itu hubungan dengan Allah itu hasbunallah. Itu yang pertama, menjaga salat lima waktu, melaksanakan salat tepat waktu dan tidak menundanya tanpa alasan syar'i. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah, melakukan kebaikan murni karena mencari ridha Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Lalu yang ketiga, rutin membaca Al-Quran, menyemangatkan diri membaca dan memaknai ayat-ayatnya setiap hari. Yang keempat, selalu berdoa dan berzikir, mengawali dan mengakhiri setiap aktivitas dengan basmalah dan hamdalah, serta selalu mengingat Allah dalam kondisi lapang maupun sempit. Dapat. Nah, terima kasih yang telah berdiri. Saya akan beri aplaus untuk Yeay. kelompok cowok. Ada siap? Mengapa umat Islam wajib mempelajari sifat-sifat Allah? Baik Pak. Silakan berdiri Anda di depan saya. Mengapa umat Islam wajib mempelajari sifat-sifat Allah ialah supaya kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Sampai Pak. Terima kasih Anda. Silakan aplaus untuk Anda. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Siapa di antara Anda yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Risa, silakan simpulkan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi, iman kepada Allah itu merupakan rukun yang pertama, yaitu bagaimana cara kita meyakininya dengan sepenuh hati. Dan sifat-sifat Allah itu terdiri dari 3 ya. Apa Anda? Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya, terima kasih Anda. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada ini. Kita akhiri dengan hamdalah.